Di modul sebelumnya, kita udah bahas tentang Web3 sebagai era internet baru. Sekarang, let's dive deeper ke teknologi yang jadi backbone dari Web3, which is blockchain. Mungkin kalian pernah dengar ya istilah blockchain, tapi masih bingung, apa sih itu? Don't worry, aku akan jelasin dengan cara yang super simple dan relatable. Jadi, apa itu blockchain? Bayangin kalian punya buku catatan utang piutang sama teman-teman kalian. Biasa kan kalian cuma pegang buku satu. Jadi kalau itu hilang atau ada yang iseng edit, ya udah deh berantakan. Nah, blockchain itu kayak buku catatan yang difotokopi dan disimpan sama semua orang dalam grup pertemanan kalian ya, circle kalian. Jadi setiap kali ada transaksi baru, semua orang akan mengupdate buku catatan mereka. Kalau ada yang mau curang atau ganti data, ya pasti ketahuan karena mayoritas punya catatan yang sama dan benar. Smart, right? Jadi gimana sih struktur data dari blockchain? Setiap blok itu kayak satu halaman dalam buku catatan yang berisi daftar transaksi yang terjadi, timestamp yaitu kapan transaksi itu terjadi, hash kayak fingerprint atau ID unik untuk setiap blok, dan hash dari blok sebelumnya. Ini tuh yang bikin mereka saling terhubung ya, connected. Seperti rantai ya, sesuai dengan namanya ya, blockchain. Dalam konteks blockchain, transaksi adalah aksi yang merubah data. Bisa berupa transfer aset sampai ada perubahan di smart contract yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Apa itu chain? Kurang lebih chain itu kayak urutan halaman yang saling terhubung. Jadi blok-blok ini akan dirangkai secara urutan waktu, kayak halaman buku yang dinomorin. Yang bikin spesial adalah setiap blok ini terhubung dengan blok sebelumnya. Karena tadi kan ada hash blok sebelumnya ya. Jadi kalau ada yang mau edit blok yang lama, yang ada di copy-nya, semua blok setelahnya akan rusak dan ketahuan. Terus ada juga yang namanya node atau penjaga buku catatan digital ini. Jadi node ini basically komputer yang nyimpen kopi lengkap dari sebuah blockchain. Mereka yang memastikan kebenaran dan konsistensi data. Yang mengoperasikan node disebut miner atau validator. Kumpulan node ini dalam satu blockchain membentuk peer-to-peer network. Bayangin aja kayak di sekolah ya, ada guru yang nitip pengumuman ke ketua kelas. Nah, si ketua kelas ini akan menyebarkan infonya ke semua murid di kelas. Kalau ada murid yang ketinggalan atau nggak ngedengar dengan jelas, dia tuh bisa langsung tanya ke teman di sebelahnya yang udah dengar. Nah, cara kerja ini tuh mirip banget sama cara kerja transaksi yang disebarkan atau di broadcast dari satu node ke node yang lainnya di jaringan blockchain. Jadi semuanya tuh saling terhubung dan saling bantu untuk memastikan bahwa datanya itu sama. Gimana networknya bisa setuju? Kan udah banyak banget tuh node-nya. Nah, ini tuh yang paling menarik ya. Jadi ribuan node ini yang sekali nggak kenal bisa setuju tentang apa sih data yang valid karena ada yang namanya consensus mechanism. Sistem yang memastikan semua node sepakat. Sekarang udah ada banyak banget sih consensus model yang dikembangkan, tapi aku akan jelasin dua yang paling umum, yaitu proof of work dan proof of stake. Proof of work ini the OG method yang digunakan oleh Bitcoin. Ini tuh kayak kompetisi math ya. Miners tuh compete untuk menyelesaikan mathematical puzzle yang susah banget. Dan yang pertama nge-solve puzzle ini mendapatkan reward dan haknya untuk menambahkan blok baru ke sebuah chain. Tapi buat bisa ikut lomba ini, ya kalian butuh komputer yang super kuat. Jadi kalau ada yang mau nyerang sistem, dia juga perlu keluarin biaya yang besar banget. Dan biasanya sih biayanya nggak sebanding sama keuntungannya. Isu dari proof of work adalah konsumsi listrik yang besar. Dan dampaknya sering menjadi topik debat. Lalu ada proof of stake. Ini tuh sistem yang katanya lebih energy efficient. Jadi, instead of competing in a math race, validators dipilih berdasarkan berapa banyak kripto yang mereka stake ya. Kayak naruh uang untuk jadi bagian dari blockchain itu. Di sini, yang menjalankan node disebut validator. Analoginya tuh kayak sistem voting ya. Mungkin kayak RUPS saham ya, di mana suara kalian itu proporsional sama berapa banyak saham yang kalian punya di suatu perusahaan. Jadi kalau kalian punya banyak stake, kalian punya insentif untuk act honestly karena cheating akan berdampak buruk ke value investment kalian. Nah, per September 2022, Ethereum itu switch dari proof of work ke proof of stake karena lebih sustainable. Sekarang kita lanjut ke three main pillars of blockchain. Yang pertama ada decentralization.
Artinya, no single point of failure. Karena nggak ada central authority yang bisa abuse power atau single point, jadi kalau down, nggak semuanya ikut down. Jadi power ini tuh didistribusikan ke seluruh network dalam skala global dan tersedia 24/7. Yang kedua, transparency. Semua transaksi digital ini dicatat dan bisa diakses oleh publik. Jadi kalian tuh bisa nge-trace setiap crypto transaction dari awal sampai sekarang. It's like having a public audit trail yang nggak bisa dimanipulasi. Ketiga, immutability. Jadi saat ada data yang masuk ke blockchain dan sudah dikonfirmasi, ya hampir nggak akan bisa diubah. Ini yang bikin blockchain tuh perfect untuk pencatatan data yang membutuhkan kepercayaan tanpa kontrol yang terpusat. Jadi gimana sih real world application of blockchain? Saat ini blockchain udah banyak dipakai dan semakin dieksplor di berbagai industri. Di dunia keuangan, teknologi ini menjadi fondasi cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, serta cross-border payments dengan stablecoin. DeFi juga bikin orang bisa pinjam dan meminjamkan aset tanpa perantara. Hadirnya NFT juga membuat digital art dan aset dijamin originalitasnya dan sejarah kepemilikannya. Sekarang, tokenisasi aset juga sudah mulai diimplementasikan, terutama di sektor properti. Nah, sekarang kalian udah paham kan fondasi dari blockchain? Di modul selanjutnya kita akan bahas crypto wallet, jalur masuk kalian ke dunia Web3.